Sesuai janji kita yang kemarin, kita mau masak hasil ikan yang kita pancing. Karena niat awalnya cuma mau masak doang, kita nggak mau mancing ya, tapi kita tetap mau masak di tempat mancing atau di spot mancing kita yang sekarang. Pastinya tetap ditemenin sama member jejak pengangguran abadi, Mas Gopes. Dia katanya belum berangkat ke Kediri, nggak tahu dia berangkatnya kapan. Bodo amat dah, pokoknya kita tetap mancing, kita tetap masak di tempat mancing. Buat target kali ini nggak ada. Kalau misal dikasih target tuh kayaknya nggak ada ikan yang makan. Contohnya di video kali ini nggak ada ikan sama sekali yang nyangkut. Cuman dapat apa coba? Cuman dapat satu ikan kating, ikan kating kecil doang. Ini pure kita mancing atau enggak kita mancing ya sama aja, niatnya kan mau masak doang kan ya. Kalau misal masak di sini ya berhubung kita niatnya nggak mancing, ya bener nggak dapet ikan. Bukan jejak pengangguran namanya kalau nggak serba ribet. Biasa bawa peralatan makan udah siap, bawa bumbu udah siap, bawa tambahan buat bahannya juga udah siap, nasi juga udah siap. Nah, kurang apa lagi coba? Yang dikagetin juga di sini kita dapat special guys, bro. Siapa coba orangnya? Tahu-tahu nyamperin bikin kaget. Sialan orang ini ternyata. Yang anehnya lagi, kita pulang malah bawa PS3. Mana gua belum tidur lagi, ketemu sama orang sialan ini. Tahu-tahu dia nawarin kursi. Ya hasil gue belilah. Tapi lumayan sih, harganya murah. Iya, harga temen soalnya. Balik lagi di jejak pengangguran, langkah banyak tapi tujuan belum nampak. Kita awali video ini dengan masak cabai atau bikin sambal. Ini kita sengaja bikin sambal di rumah karena alatnya itu ribet banget. Kalau semisal kita bawa ya alat ulekannya, ulekan aku nih pakainya batu loh. Kalau pakai batu itu repot banget, bawanya itu berat. Ya iyalah, cobek batu bro. Udah mau ngulek aja kejebrotan tak kakiku tuh. Waduh ya Allah, panas ini beneran real bro, kita kejebrotan itu lombok ataupun tomat yang kita ulek. Tapi untungnya nggak bikin melepuh, tapi sumpah panas banget bro. Kalau buat bahan-bahannya itu simple ya, ini cuman cabai, garam, moto, gula. Ini harusnya gula Jawa ya, tapi aku pakainya gula pasir karena nggak ada gula Jawa. Terus nanti ditambahin sama bawang putih, bawang merah, sama tomat. Tapi semua bahan sebelumnya digoreng dulu. Berhubung tadi gorengnya terlalu lama ataupun apinya terlalu gede ya, ini agak gosong ya. Sebenarnya kalau waktunya pas, karena ditutupin tadi sama tutup panci kan biar gak nyeprot ya, ataupun gak jeprot kemana-mana minyaknya, makanya aku tutupin. Aku buka malah sedikit gosong. Yaudah nggak apa-apa sih, tapi tetap enak. Mas Gopes sudah siap, kita langsung cabut ke lokasi spot mancingnya. Ini aku infoin kalau spot mancingnya kita ini beda sama yang hari-hari sebelumnya. Ini kita menuju ke spot mancing di daerah Banganom, daerah Rawasari, Kendal. Tapi waktu di jalan loh, tiba-tiba ada mencawak atau biawak lewat bolo. Wih, malah gede banget lagi. Karena masih termasuk libur lebaran ya, ini kita cari muter-muter toko pakan burung, itu nggak ada yang buka. Ini cuman satu doang yang buka, tapi kita gagal fokus sama si Mas Gopes. Lihat burung pentet tuh, katanya kok ada ya yang jual burung kayak gini. Padahal kalau di daerahku itu masih banyak burung pentet ya. Kalau di sini tuh dijual bro. Malah dia nggak tertarik sama burung murai batu yang di sebelahnya tuh. Tapi beli di sini tuh termasuknya mahal ya. Kita beli tuh minimal jangkrik 5.000. Kalau di toko biasa sih 5.000 terlalu banyak ya coy. Memang kalau misal kita beli jangkrik itu minimal paling ya 3.000 doang tuh udah banyak. Kalau beli 5.000 ini terlalu banyak. Kita mau ternak jangkrik atau gimana ini? Nah iya,
Kalau sisa mau buat apa? Burung aja nggak pelihara, mau dipelihara juga jangkriknya gampang mati. Kita ketemu sama orang yang mau mancing juga, dia malah muter balik. Kira-kira ada apa ya? Ini ternyata penyebabnya, coy. Kebakaran damen. Kalian tahu nggak damen? Damen itu bekas kita panen pari, itu tangkai-tangkainya tuh kan pada kering tuh. Nah itu numpuk banyak, nah itu dibakar. Tuh di depan tuh ngasap semua. Makanya kalau dari jauh tuh kelihatan kayak kebakaran, coy. Tapi itu cuma dikit doang sih sebenarnya. Kalau udah lewat mah udah kelihatan lagi jalannya, jadi udah aman. Karena jalannya rada susah ya dilewatin tuh, kayak jeglong alias becek. Sebenarnya nggak becek juga sih, udah ada damennya juga, tapi aku terpaksa buat turun dari motornya. Takutnya kalau nyungsep malah nanti nggak jadi mancing, nggak jadi masak, malah repot. Karena udah milih turun, terpaksa aku jalan dulu. Nggak lama kemudian udah sampai di spotnya. Si Gopes langsung ngecek tuh, dia langsung ngambil jorannya, mau siap-siap buat mancing. Padahal kan niat kita nggak mau mancing ya, kita mau masak doang ya. Ya udah diikutin aja. Dia mindahin motor karena tempatnya terlalu penuh ya. Ini nanti kita mau buat masak-masak di sini, dia naruh motor di bagian pojok sono. Karena rasaku gatel ya lihat ikan ini bejibun banyak nih, pada naik semua tapi nggak tahu ikannya ikan apa. Lihat si Gopes milih tempat buat mancing nelisip kayak gitu, ntar kena nyangkrang baru tahu rasa bentol-bentol semua. Karena dulu spot ini sering aku datengin ya, aku pernah dapat ikan betok tuh 5 jari di situ, tapi harus buka lapak dulu. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu ya, karena tempatnya udah beda. Ini sering kena banjir di sini, makanya aku nggak mau buka lapak di situ. Nih kebetulan si Mas Gopes dapat ikan kating, cuman sepiting ya. Ini langsung dipetetin karena mau digoreng. Cuman dapat 1 biji doang. Mana ini pesonya nggak tajem. Hasil dia ganti sama gunting tuh. Betetinnya pakai gunting kan. Malah cepat pakai gunting. Terus ikan yang kita betin tadi kita gabungin sama ikan hasil kemarin. Nih si Mas Gopes dapat tuh ikan satu lagi, ikan kating. Tapi sayangnya ikannya mocel, coy. Ketika udah dibetetin, udah bersih, perutnya udah dikeluarin semua isinya, dia malah mocel, masuk ke air terus renang ke tengah. Nggak tahu ya nasibnya gimana. Udah selesai bersihin ikannya, aku sekarang persiapan buat goreng ikannya. Ini buat nata kompornya semua, ngecek kompornya apinya udah pas atau belum. Ternyata ikannya belum aku bumbuin, coy. Untuk bumbu ikannya aku nggak ribet, pakai racik bumbu yang ikan goreng itu loh. Itu kan komplit ya, ada kuningnya juga. Jadinya kan gampang. Kalau misal ikan yang amis atau enggak tuh, kalian tahu si Gopes itu nyuci ikannya pakai sunlight, coy. Jujur sumpah aku baru denger kayak gitu. Itu tutorial apaan coba? Nyuci ikan pakai sunlight. Aku heran sih, apa nggak berbusa semua tuh ikan? Kalau dipikir makin mengadi-adi aja nih tutorial masak zaman sekarang. Katanya si Gopes sih lihat tutorialnya King Abdi. Ya udahlah aku ikutin aja. Kalau menurut kalian tutorial itu bener atau enggak? Oke, karena ikannya udah matang semua, tapi kita ada tambahannya, coy. Kita bawa tempe dari rumah dan nanti kita makan sama ikannya, biar ada pelengkapnya gitu. Sepertinya si Gopes udah mulai keroncong ngeliatin ikannya. Dia ngelirik-ngelirik mulu dari tadi. Udah pada matang semua, kita langsung sikat, makan langsung sama sambelnya sekalian. Mantap banget bro. Kalau kalian tahu, ini sebenarnya merupakan pelarian bro. Ya, pelarian dari jangan goringet-ngetan. Rasa sambalnya mantap. Pedesnya nampol gila. Sebenarnya aku pun tuh nggak jago masak. Ini cuman jiplak doang, dari dulu emang masaknya kayak gini.
di rumah bikin kayak gini itu rasanya mantap coy. Meskipun itu cuman lauk sama sambal doang, tapi kalau makan modelan kayak gini pasti ngabisin nasi. Noh, lihat kan, udah habis. Apa gue bilang? Habis makan kita nyantai-nyantai dulu, ngopi, ngobrol sana sini, nungguin malam ya. Karena emang baru makan, kita harus istirahat dulu, nggak langsung pulang. Ini ngomong-ngomong juga kita istirahat kayak gini tuh dari tadi nggak pakai autan coy, nggak pakai obat nyamuk. Tapi aku heran sih, tumben-tumbenan kayak gini. Biasanya kalau habis maghrib ataupun azan maghrib udah kedengeran, itu biasanya nyamuk pada ngeroyok semua. Apa mungkin gara-gara banjir ya, jentik-jentiknya pada hilang. Entok ya. Orang tuh enak-enaknya ngobrol tiba-tiba Pak. Kaget. Si Gopes kaget sama orang yang tunggu bebek di sini. Jujur ya bro, gue tuh sebenarnya nggak demen sama orang ini, nggak nyaman kan. Kenapa? Dia kalau ngobrol tuh terlalu arogan, terlalu melebih-lebihkan, terlalu hiperbola kalau menurut gue ya. Pernah dia cerita kemalingan bebek di kandangnya, itu kemalingan bebek sama orang yang ngakunya pertama kali mancing. Wah, di dalam hati aku langsung negatif thinking nih, jangan-jangan kita mancing itu dituduh yang enggak. Dan dia langsung ngomong, enggak kok mas, ini aku cuman ngasih tahu aja, ngasih tahu kalau misal aku tuh pernah mengalami kejadian ini. Pas bapaknya ini udah pulang, ternyata orang yang ngaku mancing itu nyolong bebeknya. Mana banyak lagi, kasihan sebenarnya bapaknya. Tapi apa, aku tuh curiganya kenapa bapak ini nggak pulang-pulang. Apa kita itu sebenarnya dituduh secara halus? Iya, dia khawatir kalau bebeknya hilang kali ya. Padahal kita kan niatnya mau mancing pak, niatnya baik di sini, beneran pure mancing pak. Malah kita nggak dapat ikan pak. Jangankan kayak gitu, orang mancing kalau niatnya mancing, kalau pulang udah nggak bawa apa-apa, nggak berani nyolong pak. Beneran dah. Apalagi kita jejak pengangguran, kita aja nganggur masa mau nyolong, nambah-nambah dosa dong. Mana cerita orang ini diulang-ulang mulu. Gue heran deh sama si Gopes, dia udah tahu kita mau pulang ya, malah ditanggap. Makin lama kan dia ngomong mulu. Aduh, anjir. Karena hari sudah malam ya bro, menunjukkan pukul 9, kita mau pulang. Wait, sebelumnya nggak pulang, disclaimer dulu ini. Setelah dari sini kita harus ke rumah Mas Item. Si Item bilang tuh, tahu-tahu ngabarin, lu jadi nggak beli PS3 gua? Sialan lu tem. Ini lu lihat dulu dong kondisi gua, baru mancing ini. Udah tanya jadi beli PS gua atau enggak. Emang bener sialan sih ini orang. Ya sebenarnya dia nggak ngabarin langsung sih, cuman waktu kita mau pulang itu si Item aku telepon, lu sebenarnya jadi atau enggak jual PS-nya, soalnya gua mau berangkat. Sedangkan dia nggak mau nganterin ke rumah si Gopes, dan si Gopes juga mau berangkat ke Kediri juga 2 hari setelah aku berangkat. Makanya aku buru-buruin sekarang, aku datengin dah rumahnya, kebetulan dekat sama spot mancingku. Sampai sini malah kena racun marketingnya Item. Nih, aku punya kursi bagus, dibelilah, cocok nih buat mancing gitu katanya. Lantas gua tanya harganya berapa. Nih jujur-jujuran, aku beli 55.000. Nah, terus lu jual berapa? 50. Buset, masa kortingannya cuma 5.000? Karena sebenarnya aku nggak butuh-butuh banget sih kursi ini, tapi nggak apa-apa lah, aku beli aja deh. Lagian juga ada gunanya, nanti kalau misal mancing sendiri kan
aku pakai holder kan, holder terus nanti duduk ketika bawa jorannya kan sambil duduk ngopi gitu kan. Wah, kayaknya rada estetik dikit. Karena udah aku bayar, langsung aja aku testimoni dulu lah. Masa iya aku beli kok nggak boleh dicoba? Dicoba dulu dah. Ini nyaman ya, enak sih. Masa kayak gini doang? Gak guna, buang aja. Wear. PS harga 1 juta masih digratisin stick yang notabene amburadul kayak gini deh. Ada yang tombolnya error lah, ada yang indikatornya mati lah, ada yang analognya pada sempal lah. Pokoknya ini udah buat lo semua deh. Soalnya dia dulu itu pernah bikin rental PS tapi udah tutup. Nah ini sisa 1 PS doang. Dan sticknya numpuk banyak banget, tapi ya nggak ada gunanya juga sih, nggak ada kabelnya sih, soalnya kalau mau ngecas gimana. Berhubung hari menunjukkan pukul 10, kita langsung mau pulang aja karena kalau kelamaan di sini nanti pulangnya repot karena jalannya sangat memati nih temen. Oke, kita kembali next time, bye bye.